Kisah dimulai di sebuah negeri yang sangat indah bak surga dunia bernama Dressrosa yang bertempat di dunia baru. Di negeri itu terdapat sebuah kelompok bajak laut yang sangat beringas dan tak kenal ampun. Kelompok bajak laut itu bernama Don Quixote Family yang dipimpin oleh sosok iblis surga bernama Don Quixote do Flamingo. Di dalam organisasi bajak laut itu terdapat anggota bernama Senor Pink. Senor Pink merupakan seorang yang digila-gilai banyak wanita sebab memiliki pribadi yang sangat jantan. Bagaimana tidak, Senor Pink memiliki postur badan tinggi dan ideal serta selalu bertindak layaknya seorang pria sejati. Dia juga merupakan salah satu eksekutif dari kelompok bajak lautnya. Dia sudah lama berkarir di dunia berbajak lautan serta sangat ahli dalam setiap masalah apapun. Hal itu dibuktikan dengan terkenalnya nama kelompok bajak laut Don Quixote Family di kancah perbajak lautan. Hari-hari Senor Pink dihabiskan bersama kelompok bajak lautnya. Dia selalu terlibat dalam banyak masalah besar bersama kelompok bajak lautnya itu. Hingga suatu hari di malam yang sunyi, turun hujan yang sangat lebat. Senor Pink pun memilih untuk berteduh di bawah gedung yang tinggi. Ketika sedang berteduh, dia bertemu dengan gadis cantik ceria bernama Lucian yang juga ikut berteduh bersamanya. Akhirnya mereka pun berkenalan satu sama lain. Semenjak kejadian itu, mereka berdua semakin dekat satu sama lain. Akhirnya, tepat suatu hari, mereka melakukan kencan pertamanya di sebuah restoran yang mewah. Mereka berdua pun mengobrol tentang pribadi masing-masing. Ketika sedang menikmati hidangan itu, Senor Pink berkata hal apa yang paling dia benci. Lucian berkata bahwa dia sangat membenci bajak laut sebab menurut dia bajak laut sangat kejam dan tak kenal ampun serta selalu merugikan orang lain dan tidak ada sisi baiknya. Ketika Lucian bertanya balik tentang pekerjaannya, Senor Pink merasa kebingungan sebab dia tidak mau Lucian tahu bahwa profesinya selama ini sebagai bajak laut. Dia pun menjawab bahwa dia bekerja di sebuah bank besar ternama di kota ini. Hingga suatu hari, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah dan membuat sebuah keluarga yang harmonis. Di balik profesinya yang brutal dan tak kenal ampun sebagai bajak laut, sebenarnya di dalam hati kecil Senor Pink, dia sangat mengidamkan kehidupan yang normal seperti orang kebanyakan, yang memiliki keluarga yang bahagia dan selalu ada untuk keluarganya. Namun, akibat statusnya sebagai bajak laut, tak jarang Senor Pink meninggalkan keluarganya untuk menjalankan sebuah misi yang ditugaskan kepadanya. Setelah beberapa bulan pernikahan, akhirnya Lucian pun hamil. Mendengar hal itu, jiwa seorang ayah dari Senor Pink tak kuasa menahan kebahagiaan itu sambil menangis dengan air mata kebahagiaan. Singkat cerita, ketika sedang menjalankan misi bajak lautnya, Senor Pink mendapat kabar bahwa istrinya sudah selesai melahirkan dan sekarang sudah berada di rumah sakit. Akhirnya, dia pun dengan cepat menyelesaikan misi dan bergegas menjenguk istrinya. Sesampainya di sana, Senor Pink merasa sangat bahagia melihat anaknya yang baru lahir ke dunia itu. Mereka pun memberikan nama anaknya Gimlet yang memiliki arti semangat muda. Dengan adanya Gimlet, keluarga mereka pun semakin sempurna dan mereka menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Namun, masalah besar dimulai di sini. Suatu hari, Senor Pink mendapat tugas penting sehingga membuat dia tidak bisa bertemu dengan keluarganya berbulan-bulan. Setelah menyelesaikan misi itu, dia pun tak sabar kembali untuk bertemu dengan keluarganya. Namun, sesampainya di sana, dia mendengar kabar duka bahwa anaknya Gimlet meninggal karena demam. Lucian yang melihat hal itu sangat marah dan kecewa kepada Senor Pink sebab ketika Gimlet anaknya membutuhkannya, di saat-saat terakhirnya dia tidak ada di sampingnya. Mendengar hal itu, Senor Pink sangat terpukul dan tak kuasa menahan tangis yang luar biasa sebab telah kehilangan anak tercintanya. Mulai saat itu, istrinya tidak percaya lagi dengannya. Dia sudah tahu bahwa selama ini dia telah dibohongi olehnya. Ketika Senor Pink hilang tanpa kabar selama berbulan-bulan karena sedang menjalankan misi bajak lautnya, Lucian mencari kabar tentang suaminya ke seluruh bank yang ada di kota. Namun, nyatanya tidak ada nama pegawai bernama Senor Pink dan tidak ada seorang pegawai bank pun yang kenal dengan nama itu. Merasa telah dibohongi, ditambah masih terpukul oleh anaknya yang meninggal,
Akhirnya Lucian marah dan pergi meninggalkan Shenor Ping sendirian. Di tengah hujan badai yang menerpa wilayah sekitar, Shenor Ping menyuruh Lucian kembali. Namun, Lucian menyuruh agar Shenor Ping tidak mengikutinya. Merasa bersalah, akhirnya Shenor Ping mencari istrinya. Akibat hujan yang deras, membuat istrinya tertimpa longsor sehingga membuatnya dirawat di rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit, akibat benturan di kepalanya membuat Lucian kehilangan indera ekspresi yang membuat dia hanya bisa diam dan tak berekspresi. Mengetahui kondisi istrinya yang semakin parah, Shenor Ping merasa sedih dan sangat terpukul. Dia tak henti-hentinya membuat Lucian tersenyum kembali, namun usaha itu tidak berhasil, sebab dia sudah kehilangan indera ekspresinya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika melihat Shenor Ping memakai topi almarhum anaknya, Lucian tiba-tiba tersenyum. Biarpun cuma sedikit, tetapi bagi Shenor Ping, senyuman yang sedikit itu sangat berarti baginya. Sejak saat itu, dia merubah penampilannya menjadi seperti anak bayi, yakni memakai topi bayi, dot bayi, pakaian bayi, serta merubah seluruh penampilannya yang dulunya terlihat jantan dan perkasa, kini berubah menjadi orang bodoh yang selalu dihina oleh masyarakat sekitar, dikarenakan pakaiannya itu. Dia melakukan hal itu tak lain dan tak bukan hanya untuk membuat istrinya selalu tersenyum.